Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du ya. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada siang hari ini ya. Dalam rangka melanjutkan proses belajar kita di mata kuliah pemahaman individu. Ya. Ini merupakan pertemuan yang kedua, yang kemarin kita sudah membahas masalah kontrak belajar, ya, kemudian metode pembelajaran dan yang lain. Nah ini yang pertemuan yang kedua ini ya kita akan membahas bagaimana sih pengenalan tentang mata kuliah pemahaman individu. Ya, sebelum kita membahas ke materi ya marilah sama-sama kita melapaskan doa supaya ya, apa yang kita pelajari pada siang hari ini bermanfaat. Silakan ya berdoa dalam hati ya. Silakan mulai berdoa. Nah, selesai. Oke, kita lanjut ya. Ini mata kuliah pemahaman individu. Ya. Kemarin kita sudah membahas masalah kontrak belajar. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang sangat penting sekali. Ya. Sangat penting sekali dalam proses pelaksanaan bimbingan dan konseling. Ya. Ini pengertian BK. Ini kembali sekedar saya mengulang saja pengertian BK. Silahkan dibaca. Ya. BK tidak bisa dilaksanakan oleh sembarangan orang, melainkan orang yang ahlinya. Karena layanan bimbingan dan konseling itu harus sistematis, objektif, logis, dan berkelanjutan. Bukan sembarangan kita memberikan layanan tersebut. Ya. Nah, kemudian, seberapa penting sih perlunya pemahaman individu dalam layanan bimbingan dan konseling? Ya. Bimbingan konseling ini seperti yang tadi, ya, tidak dilaksanakan oleh sembarangan orang karena layanan bimbingan dan konseling itu harus terstruktur, ya. Kembali, ya. Harus ada upaya sistematis, objektif, logis dan berkelanjutan. Nah, di sini ya memberikan layanan manusia adalah sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling. Untuk memberikan layanan bimbingan konseling kepada individu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan tanpa kompetensi. Ya, salah satu kompetensinya adalah pemahaman individual. Nah, pemahaman individu ini, ya, pemahaman individu ini kita lakukan dalam rangka ya memahami kebutuhan ya atau potensi ya atau bakat minat ya yang ada pada diri konseli atau siswa ya. Sebelum kita sebenarnya pemahaman individu ini bukan di BK saja ya, bisa digunakan oleh mata pelajaran yang lain juga ya. Sebelum kita memberikan sebuah pembelajaran ya atau sebuah layanan BK, kita harus tahu apa sih yang menjadi kebutuhan peserta didik kita, apa sih yang menjadi kebutuhan konseli kita kalau di BK konseli. Nah, kalau di sekolah kan siswa, ya ada istilahnya pemahaman individu. Kalau ini need assessment-nya ya, mencari bakat, masalah-masalah gangguan yang ada pada individu atau sekelompok individu. Ya. Ada cara yang digunakan meliputi observasi, interview, ya. Tujuan pemahaman individu. Ya. Yang pertama, ya, melaksanakan bimbingan konseling tidak mungkin dapat diberikan pertolongan kepada seorang sebelum kenal. Ya. Sebelum kita memberikan sebuah bantuan, ya, otomatis kita harus kenal dulu orangnya, kemudian masalahnya, baru kita bisa memberikan sebuah bantuan. Artinya memberikan sebuah layanan bimbingan dan konseling. Ya. Yang kedua, salah satu hal terpenting dalam bimbingan dan konseling ialah memahami individu secara keseluruhan. Ya.
Ini kaitannya dengan permasalahan yang tadi. Nah, manfaat pemahaman individu bagi konselor ya. Tahu konselor? Apa? Kalau di BK itu istilahnya itu konselor. Ya, kalau siswa itu konseli. Nah, kalau di dokter ya, dokter itu kan pasien. Ada dokter kemudian ada pasien. Nah, kalau di BK itu namanya konseli. Kalau gurunya itu konselor. Ya. Nah, manfaat pemahaman individu bagi konselor. Konselor mengetahui keadaan individu serta mampu menerima keadaan individu dengan apa adanya baik segi kekurangan maupun kelebihan. Kita sebagai seorang konselor, ya ada asasnya juga ya, ada asas dalam memberikan layanan. Kita tidak bisa membedakan ya. Akhirnya kita tidak membedakan antara konseling yang satu dengan konseling. Kita harus menerima semuanya. Ya. Kedua, konselor bisa memperlakukan individu sebagaimana mestinya, memberikan bantuan kepada individu sesuai dengan kebutuhan. Seperti yang tadi, ya sebelum kita memberikan layanan, ya kita harus tahu kebutuhan individu. Ini sasarannya, ya, karena sasaran layanan BK ya itu siswa atau konseling. Ya, otomatis ya kalau kita tidak paham ya hasil daripada layanan BK itu tidak bisa maksimal. Nah, di dalam pemahaman individu itu ada yang kita gunakan itu ada dua instrumen. Ya. Instrumen tes dan instrumen non-tes untuk melakukan pemahaman individu. Ya. Instrumen tes ini ya alat ukur yang digunakan untuk mengukur atau menilai hasil belajar ya yang dikaitkan dengan kemampuan kognitif intelektualnya. Ya. Kemudian yang kedua ada instrumen non-tesnya. Nah, instrumen non-tes inilah yang digunakan oleh orang-orang BK ya untuk mengukur ya, untuk mengukur tingkah laku ya, untuk mengukur tingkah laku konseli atau siswa. Kalau yang ini mengukur kemampuan kognitif ya. Nah, kalau ini tingkah laku ya. Entah itu dilakukan dengan wawancara atau apa ya. Nah, di dalam BK yang kita gunakan lebih banyak yang ini instrumen non-tesnya. Ya, kalau yang instrumen tes ini biasanya digunakan oleh orang psikolog atau yang sudah memiliki sertifikat. Nah, ini instrumen non-tesnya ada angket, kemudian wawancara, kemudian observasi. Ya, kemudian ada banyak lagi yang lain, ada istilahnya AUM ya, alat ungkap masalah, ada ITP ya. Dan ada juga angket gaya belajar, banyak sekali yang kita gunakan atau instrumen-instrumen yang kita gunakan untuk melakukan pemahaman kepada individu. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Hah? Nggak ada? Kita lanjut. Ini pengenalan saja ya. Karena materi kita pemahaman individu, kita dari atas kemudian ke bawah. Lanjut. Ya. Ini ya, kalau kita ingin mengembangkan instrumen ya, instrumen non-tesnya ya, instrumen non-tes. Ini instrumen non-tes ya. Kalau kita ingin mengembangkan instrumen, ini ada variabel-variabelnya. Yang pertama ini. Nah, variabel, kemudian ada indikator variabel, kemudian indikator. Ini di pertemuan terakhir besok kita bahas. Cuma saya menggambarkan saja, ya. Nah, kalau kita ingin mengukur sesuatu, kemudian apa yang kita ukur? Ya misalnya masalah belajar, berarti variabelnya belajar, kemudian kita turunkan jadi indikator, indikator variabel, kemudian indikator, kemudian butir-butir pertanyaan. Kemudian ini contohnya motivasi belajar, ya. Butir-butir instrumennya, ya ini butir instrumen inilah yang kita gunakan untuk mengukurnya. Butir instrumen itu merupakan sebuah
Butir-butir pertanyaan atau pernyataan. Ya. Nah ini skalanya, ya, skala Liketnya ya. Apakah kita mau pakai skala 3, skala 4, atau skala 5. Ya. Nantilah kita bahas di pertemuan terakhir, karena ini kan bagian apa? Sudah saya bagikan materinya, kelompok yang pertama apa yang dibahas, kedua, ketiga, sampai pada kelompok terakhir. Nah inilah kelompok terakhir ini kita mengembangkan instrumen BK sebagai alat ukur kita untuk melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Ya. Nah BK ini ya pemahaman individu ini yang sudah saya katakan merupakan mata kuliah yang sangat penting, karena ketercapaiannya layanan bimbingan dan konseling itu harus adanya pemahaman individu. Kita tidak bisa memberikan sebuah layanan kalau kita tidak kenal orangnya, tidak kenal permasalahannya, tidak kenal kebutuhannya. Ya. Nah kalau kita sudah tahu, kita akan menyusun sebuah rencana. Begitu juga dengan perencanaan program. Ya. Program bimbingan dan konseling kita tidak bisa mengambil program yang sembarangan saja, melainkan program itu harus sesuai dengan kebutuhan siswa. Misalnya Anda ingin membuat program di sekolah, ya harus ada need assessment-nya, ya analisis kebutuhan dulu. Nah itu kita sebarkan biasanya, ya biasanya itu kita sebarkan angket, ya angket untuk memahami individu itu, memahami siswa itu di awal semester. Kita sebarkan, kemudian kita kumpulkan, kita analisis, kemudian kita olah hasilnya tersebut, ya kita jadikan sebagai dasar mencarikan materi apa saja yang akan kita masukkan di dalam program BK. Ya. Bisa dipahami? Hah? Bisa. Ada pertanyaan? Ada? Silakan kalau mau bertanya, silakan bertanya. Sekarang semester 2 ya? Semester 2. Berarti baru mengenal pengantar BK ya? Ya pengantar BK itu dasarnya pengantar BK. Nah besok di semester selanjutnya itu Anda akan menempuh yang namanya mata kuliah mikro dan makro konseling. Ya, itu di sana kita praktik konseling individual. Ya, konseling individual. Nah, salah satu syaratnya adalah pemahaman individu. Ya, sebelum Anda ke mata kuliah konseling mikro dan makro, ya, Anda harus menempuh mata kuliah pemahaman individu. Ya, sebagai dasar, atau juga mata kuliah besok Anda akan menempuh juga mata kuliah perencanaan dan evaluasi program bimbingan dan konseling. Ya. Anda juga akan, ini juga sebagai salah satu dasarnya ya. Dasarnya dalam merancang program, kemudian melakukan analisis ya atau evaluasi dalam program bimbingan dan konseling. Ya mudah-mudahan besok lah ya. Ini tahapan-tahapan yang Anda kenal, mungkin ini baru Anda tahu lah ya. Sekarang Anda baca ya kemudian bingung apa yang mau ditanyakan, ya mungkin besok kan seiring berjalannya waktu kemudian semester yang akan datang Anda akan memiliki pemahaman yang kaitannya dengan pemahaman individu ya. Karena mungkin pernah Anda dengar ya, manusia itu unik. Kenapa dikatakan unik? Hah? Ya. Manusia itu unik ya. Kenapa dikatakan unik? Karena individu yang satu dengan individu yang lainnya itu berbeda-beda. Ya, makanya ya kita harus memahami individu tersebut terlebih dahulu. Ya, kalau tidak berbeda, ya satu aja layanan ini saja kita pakai, yang kita gunakan yang kemarin itu ini yang kita gunakan ya belum tentu. Ya, belum tentu karena individu itu unik, dikatakan unik karena individu yang satu dengan individu yang lain itu berbeda-beda. Makanya kita memerlukan beberapa tarang teori atau apa, atau di BK tersebut ada yang namanya layanan. Ya, layanan informasi, orientasi, konseling individual, konseling kelompok, ya. Itu salah satu yang kita atau alat yang kita gunakan untuk melaksanakan bimbingan dan konseling. Ya.
Gimana? Sudah paham? Belum? Kita kembali ke pelaksanaan. BK ya, bimbingan konseling tersebut merupakan turunan dari ilmu psikologi ya. Ya. Kita BK bimbingan konseling tersebut tidak bisa dilaksanakan secara mandiri tanpa ada ilmu psikologi, karena yang kita gunakan untuk melakukan pemahaman individu itu adalah ilmu psikologi ya. Salah satunya adalah psikologi perkembangan ya. Psikologi perkembangan kita harus tahu ya tugas-tugas perkembangan peserta didik. Nah, kalau kita sudah tahu tugas perkembangan peserta didik ya otomatis kita akan ketahui kebutuhannya seperti apa. Oh, ini usianya anak, ini usianya remaja. Berarti instrumen apa yang akan kita berikan kepada siswa tersebut. Ya. Kita BK tidak bisa berjalan secara mandiri tanpa ada ilmu pengetahuan psikologi, khususnya psikologi perkembangan. Oke ya, untuk hari ini kita cukupkan. Kalau tidak ada pertanyaan berarti Anda sudah paham. Saya anggap sudah paham. Ya nanti dicari sendirilah ya, cari sendiri karena posisi Anda sudah sebagai mahasiswa ya, bukan sekedar disuapi saja ya, melainkan belajar secara otodidak ya. Artinya di bangku kuliah waktunya tidak cukup lama, sedikit, tapi di rumah Anda bisa buka-buka. Apa sih yang dijelaskan kemarin oleh Pak dosen atau apa? Oke, untuk hari ini kita cukupkan. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan walaupun sedikit ada manfaatnya bagi kita, dan mudah-mudahan juga ya di pertemuan selanjutnya